Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nafratilova. Saya dari kelas 12D Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolera. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Dan diare yang ditimbulkan dapat parah hingga menimbulkan dehidrasi. Kolera merupakan penyakit yang menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Yang kedua itu ada etiologi kolera. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Bakteri kolera dapat masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Contoh jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah yang pertama, makanan laut seperti kerang dan ikan. Yang kedua, sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, biji-bijian seperti beras dan gandum. Meskipun di dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari terdapat bakteri kolera, orang yang mengonsumsi makanan tersebut tidak langsung terkena penyakit kolera. Yang ketiga itu ada manifestasi klinis kolera. Gejala utama penyakit kolera adalah diare. Diare yang terjadi akibat kolera dapat dikenali dari tinja penderita yang cair dan berwarna pucat keputihan seperti susu dan air cucian beras. Beberapa penderita kolera mengalami diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh dengan cepat. Terus yang keempat itu ada patofisiologi kolera. Kolera atau disebut juga Asiatic cholerae adalah penyakit menular di saluran pencernaan yang disebabkan oleh Vibrio cholerae. Dengan manifestasi klinik berupa diare, kolera dapat menular sebagai penyakit yang bersifat akademik. Terus yang kelima itu ada pencegahan kolera. Pencegahan kolera itu yang pertama, mengonsumsi minuman hanya dari air kemasan yang telah diproses secara kimiawi. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, jika tidak tersedia sabun, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Yang keempat, gunakan air kemasan atau air yang telah dimasak untuk mencuci peralatan makanan. Yang keenam itu ada penata laksanaan kolera. Yang pertama, obat antibiotik untuk mengurangi jumlah bakteri sekaligus mempercepat penyembuhan diare. Dokter akan memberikan antibiotik seperti tetrasilin, doxycycline, ciprofloxacin, erythromycin atau azithromycin. Yang kedua itu ada suplemen zinc. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.